Cek cek 1 2 3. Cek cek 1 2 3. Jadi nikah dong hari ini ya? Iya. Namanya siapa? Liza Sensei. Namanya siapa? Iqbal Sensei. Saya mungkin pengen coba jajanan-jajanan Jepang. Oke sip, makasih. Namanya siapa? Namanya Mus'ab. 3 tahun. Lama banget pak. Oke makasih. Namanya siapa? Berta. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya. Minggu kemarin saya dapat undangan pernikahan dari mahasiswa. Saya pikir beneran, ternyata mereka adain simulasi pesta pernikahan ala Jepang di kelas Kaiwa. Saya datang ke pesta pernikahannya agak terlambat soalnya ada kuliah dulu. Walaupun cuma di kelas, tapi pestanya lumayan mirip dengan yang di Jepang loh. Ada penerima tamunya, ada bagian pemotongan kue, terus ada acara kampanye juga loh. Katanya mereka buat simulasi itu karena kebetulan sedang belajar mengenai pernikahan di Jepang. Saya wawancarai mahasiswa yang nikah juga loh. Coba dicek ya. Ya oke, kenalin diri dulu dong. Saya Ica. Nah, saya Wibi. Oke, terus saya mau nanya tentang kejadian tadi tuh. Itu apa tadi? Jadi di kelas kami di perkuliahan Kaiwa ada kerja praktek, yaitu prakteknya simulasi pernikahan. Oh, itu bagian dari mata kuliah ya? Iya. Itu mata kuliah Kaiwa di buku pelajarannya ada? Ada. Jadi di buku pelajarannya tuh sebenarnya tentang speech pernikahan, tapi kenapa kita nggak jadiin langsung pernikahannya aja ya? Berawal dari ide ya, Sensei. Gimana? Berawal dari ide yang sangat-sangat besar, terus akhirnya direalisasikan. Jadi ya satu kelompok, satu kelas. Oh gitu. Terus kalian minasang jadi apa? Ya, kita jadi pengantinnya, Jadi ya. pengantinnya. Jadi nikah dong hari ini ya? Iya. Perasaannya gimana? Kincosu. Ini gimana? Udah pasti kinco sih Sensei. Udah gitu kan sebenarnya akadnya udah dilewatin ya. Langsung pesta soalnya Sensei. Terus langsung ngasih speech. Ya deg-degan banget sih Sensei. Oke. Tapi gimana pengalamannya? Menyenangkan atau gimana? Menyenangkan sih, ya kan nanti satu saat kita harus lewatkan proses ini juga, jadi Betul. bekal. Ya, dari Wibi gimana kesannya? Kesannya juga jadinya makin akrab sekelas juga gitu Sensei. Gara-gara ngerjain ini kan bareng-bareng projectnya. Terus habis itu sama jadi kayak ngundang dosen, ngundang teman-teman kelasan lain. Udah gitu pas nikahnya juga ternyata deg-degannya kayak deg-degan beneran banget ya. Iya. Oke, sip. Makasih ya. Ya makasih Terima kasih, Sensei. Sip, udah. Terus akhir-akhir ini saya lagi suka banget dengan kue ini. Namanya kue klepon. Ciri khas dari kue ini adalah warnanya hijau dan ada taburan kelapa parutnya. Kue ini terbuat dari tepung beras, terus di dalamnya ada cairan gula merah. Karena terbuat dari tepung beras, mungkin teksturnya sama kayak mochi di Jepang ya. Oh iya, waktu makan kalian harus hati-hati ya. Sebaiknya jangan gigit di bagian tengah, soalnya cairan gula merahnya bisa muncrat kemana-mana loh. Lebih baik gigit waktu kuenya ada di dalam mulut dengan posisi bibir tertutup ya. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Video kali ini adalah video edisi wawancara lagi nih. Di komentar sebelumnya saya dapat permintaan dari salah satu penonton. Permintaannya adalah coba tanya ke orang Indonesia tentang oleh-oleh dari Jepang. Jadi untuk video kali ini saya wawancara ke 6 orang Indonesia. 6 orang ini terdiri dari 3 orang yang udah pernah ke Jepang dan 3 orang yang belum pernah ke Jepang. Jadi nanti kalian bisa tahu sudut pandang dari 2 kelompok ini. Ngomong-ngomong tentang oleh-oleh, dulu waktu masih suka bolak-balik Jepang Indonesia, istri dan anak saya pasti minta coklat. Mereka minta coklat karena katanya coklat dari Jepang rasanya enak banget. Selain itu, saya sering juga bawa barang-barang lucu dan unik yang ada di toko 100 yen.
barang di toko 100 yen itu walaupun murah tapi lumayan berkualitas ya. Terus banyak juga barang-barang yang bernuansa Jepang kayak furoshiki, sumpit, dan lain-lain. Nah, kira-kira 6 orang yang saya wawancarai ini bakal cerita tentang oleh-oleh kayak apa ya? Oke, kita langsung aja lihat hasil wawancaranya satu persatu ya. Terus orang Indonesia yang saya wawancarai bersedia kasih akun IG mereka juga. Jadi, kalau mau kenalan sama mereka, kirim DM aja langsung ya. Oke, makasih. Namanya siapa? Liza Sensei. Oke, Liza, makasih. Udah pernah ke Jepang belum? Belum Sensei. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih. Misalnya, kalau misalnya ada temennya orang Jepang, mau datang ke Indonesia, terus nanya ke Liza, mau oleh-oleh apa? Itu jawabannya apa? Saya mau coklat sama furoshiki. Oh, oke. Kenapa tuh? Karena saya emang suka coklat sama kalau furoshiki itu motifnya kan lucu, bentuknya lucu-lucu buat koleksi aja Sensei. Oke. Ada yang lain nggak? Yang lain sih palingan kalau temennya perempuan ya Sensei, saya minta parfum. Oke. Oke sih, makasih Liza. Iya Sensei, sama-sama. Oke. Oke, makasih. Namanya siapa? Iqbal Sensei. Oke, Iqbal. Iqbal udah pernah ke Jepang atau belum? Belum Sensei, tapi pengen ke Jepang. Sip. Saya lagi nanya nih ke mahasiswa, misalnya ada temennya dari Jepang ya, orang Jepang mau ke Indonesia, terus nanya ke Iqbal, Iqbal mau oleh-oleh apa? Nah itu jawabannya Iqbal apa? Mungkin kalau langsung ditanya gitu agak bingung sih Sensei, kayak sebenarnya kalau misalnya lagi nggak ditanya nih kayak pengen ini pengen itu, tapi kalau ditanya paling nggak jauh-jauh dari makanan sih Sensei, kayak makanan kan tiap musim kan katanya ada makanan khasnya tuh Sensei. Nah itu sih paling Sensei, misalnya lagi ada musim apa saya pengen nyobain makanan khasnya musim itu. Oke, tapi belum ada spesifik apa gitu ya? Belum sih Sensei, mungkin dango mungkin Sensei. Oke. Iya, ada lagi nggak yang lain? Paling ini sih Sensei, barang-barang limited di Jepang gitu Sensei, misalkan kayak mainan atau yang retro klasik gitu Sensei, kan udah nggak ada tuh zaman sekarang, tapi di Jepang kadang-kadang masih ada yang suka jual gitu Sensei. Oh, oke. Sip, kayak mainan klasik gitu ya. Sip, makasih Iqbal. Siap Sensei. Oleh-oleh nih. Kalau misalnya ada orang Jepang, temennya Fauzan, mau ke Indonesia, terus nanya ke Fauzan mau oleh-oleh apa? Nah itu jawabannya Fauzan apa? Saya mungkin pengen coba jajanan-jajanan Jepang. Jajanan Jepang ya. Spesifiknya ada nggak apa tuh? Karena jajanan Jepang tuh suka ada rasa yang aneh-aneh. Sensei. Oh, khas Jepang ya. Kayak contohnya KitKat. KitKat rasa sakura. Sakura tuh rasanya gimana? Jadi penasaran gitu. Iya, Sensei. Jadi jajanan Jepang yang rasanya khas Jepang. Iya, ya. Ada lagi nggak yang lain? Mungkin yang lain apa ya? Yang agak susah dicari tuh mungkin apa aja lah. Apa aja yang, Iya, yang suasananya Jepang gitu ya? Iya, yang mungkin agak susah dicari di Indonesia. Oh, oke. Sip. Makasih Fauzan. Siap, Pak. Oke, sip. Makasih. Namanya siapa? Namanya Mus'ab. Musab ya. Sip. Musab pernah ke Jepang nggak? Pernah. Pernah. Berapa lama? 10 tahun kurang. Itu bisa begitu? Lebih tepatnya pernah tinggal. Oh, oke. Dari umur berapa sampai berapa? Dari lahir sampai kelas 3 SD. Oke. Lumayan lama ya. Sip, ini saya mau nanya nih, misalnya ada temennya nih dari Jepang. Terus dia mau ke Indonesia, terus nanya ke Musab mau oleh-oleh apa? Itu jawabannya apa tuh? Kalau saya sih paling seneng kalau dibawain makanan. Makanannya apa tuh spesifiknya? Furikake. Oke. Kenapa? Karena dulu saat masih di sana saya demen banget makan nasi pakai furikake. Suka banget ya. Suka banget. Ada rasa favorit? Saya lupa namanya, cuman yang warna pink itu loh Sensei. Warna pink. Warna pink. Sake. Iya, sake. Oke. Salmon ya. Ya, salmon. Oke. Sip. Makasih Musab. Oh iya, sama-sama Sensei. Oh, makasih. Namanya siapa? Nama saya Hago Saptaji, biasa Hago. Oke, makasih Pak Argo. Ini saya lagi nanya
Berapa lama? 3 tahun. Lama banget, Pak. Oke, saya lagi nanya nih, misalnya Bapak punya teman orang Jepang, terus orang temennya itu mau datang ke Indonesia, terus tanya ke Pak Hargo mau oleh-oleh apa? Nah, itu jawabannya Bapak apa? Oke, baik. Mungkin saya akan minta untuk dibawakan hanko yang ada di Hyaku Eng Shop. Nah, Itu maksudnya yang ada tulisan Hargo gitu? oh bukan, jadi itu untuk seperti hiasan tuh hankonya. Untuk kayak kalau untuk dicap di buku di mana gitu ya. Oh, kalau misalnya guru lagi nilai gitu, Ya. terus kasih Hanamaru gitu? Ya seperti itu. Ya. Oh, oke. Ada lagi nggak Pak yang lain? Satu lagi mungkin pulpen yang bisa dihapus. Itu saja. Oke, Baik. sip Pak Hargo. Terima kasih Ya, banyak Pak. Baik, sama-sama. Oke, makasih. Namanya siapa? Berta. Oke, Berta Sensei. Ini saya lagi nanya ini Berta Sensei tentang oleh-oleh dari Jepang. Misalnya ada temen Berta Sensei orang Jepang yang mau ke Indonesia, terus nanya ke Berta Sensei mau oleh-oleh apa? Nah, jawabannya apa tuh? Ochazuke. Iya dong. Sama Shiokoso ya, ada 2. Kenapa tuh? Ochazuke nggak ada di Indonesia sih. Coba-coba cari sih nggak ada ya. Sama Shiokoso itu kan kalau mau dicari padanannya di Indonesia tuh agak susah ya. Jadi ya 2 benda itu sih kalau ada yang dari Jepang. Cukup itu saja. Itu yang shiokosho tuh nggak bisa pakai yang di Indonesia dicampur gitu? Agak beda di hasil akhirnya, Pak. Nggak paham tuh bagian itu. Iya, itu memang domestik ya, urusannya domestik ya. Oke, sip. Terima kasih Berta Sensei. Iya, sama-sama. Nah, gimana hasil wawancaranya? Mohon maaf ada bagian yang suaranya nggak jelas ya. Semoga dengan video ini kalian yang mau ke Indonesia nggak bingung lagi milih oleh-olehnya. Oh ya, ada satu hal yang mungkin penting juga untuk dipertimbangkan. Kalau mau kasih oleh-oleh berupa makanan atau minuman, mungkin perlu dicek juga apa di dalam makanan atau minuman itu ada babi atau alkoholnya atau enggak. Di Indonesia kan banyak orang Islam, jadi mungkin penting juga sih. Untuk kedepannya saya pasti bakal buat video kayak gini lagi. Jadi kalau kalian punya pertanyaan untuk orang Indonesia, silakan tulis aja di kolom komentar ya.はい。ここからは日本語で話します。今回の動画でインドネシア人に、日本のお土産は何がいいのかと聞いてインタビューしてみた経験について話しましたけれども、いかがでしょうか。インタビューの結果を聞いてみると、100円ショップとかで売っている日本っぽいものであれば外れることはないと思いますので、ぜひ。さて、今回も日記に出ている単語についてお話ししたいと思いますけれども、その単語はカラオです。以前この単語について話したことがあるかもしれないんですけれども、念のためにもう一度話しましょう。カラオは日常会話でカロと発音して言うインドネシア人が多いと思います。使い方として、英語の F とか、日本語のもし何々たらとかですけれども、他の使い方もあると思いますので、今回カラオについて話すことにしました。まず、基本的な使い方ですけれども、例文はこんな感じです。Kalau udah sampai, tolong kasih tahu saya ya。という文章で意味は、着いたら連絡してくださいねという意味です。今の例文を見たら、kalauの意味合いは日本語の条件表現のと、ば、たら、ならに近いですね。では、kalauの他の使い方を見ましょう。次の例文はこちらです。Kalau saya mau ayam bakar, kalau dia ayam goreng aja という文章で意味は、私はグリルチキンで、彼はフライドチキンでいいですという意味です。レストランとかで食べ物を注文するときによく使われるパターンだと思いますけれども、皆さんはインドネシア人から聞いたり、自分で使ったりしたことはありますか？細かく訳すと、カラオの部分は日本語の助詞の和のところですね。日本語を勉強しているインドネシア人は大体このカラオに気づいていると思いますけれども、どうでしょうね。インドネシア人の友達に聞いてみてください。もう一つ例文を見ましょう。例えば、
harga barang Uniqlo di Jepang mungkin murah, tapi kalau di Indonesia mahal loh. という文章で、意味は日本のユニクロの商品の値段は安いかもしれないんですけれども、インドネシアでは高いですよという意味です。では、kalau の最後の使い方です。最後の kalau はよく引用とかするときに使われますけれども、皆さん気づいていますでしょうか？例文は例えば、dia bilang kalau mau datang ke rumah malam ini という文章で、意味は彼は今晩家に来ると言いましたという意味です。もう一つ見ましょう。例えば、dia tadi ngomong kalau dia mau beli mobil baru という文章で、意味は、彼はさっき新しい車を買うと話しましたという意味です。Kalau minasan masih nggak ngerti, kasih tahu saya lewat kolom komentar ya. この動画を見てくださった皆さん、ぜひ自分の経験をもとに例文を作ってみてコメントとして書いてみてください。ハリニャジャパネシアは皆さんとのコミュニケーションを図るために作っていますので、ぜひジャパネシアに毎週このハリニャジャパネシアを書いていますので、わからないところがあったら下にコメントを書いていろいろ質問してください。皆さんのアウトプット、そして私からのインプットとフィードバック。このやりとりがとても大事です。Itu dulu sementara ini, sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. Bye-bye.